Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ikhwafillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga malam hari ini Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita masih bisa menghadiri kajian rutin kita untuk bersama-sama membaca, mengkaji kaitan tentang fikih muamalah, masih dalam bab tentang akad-akad syar'i, akad-akad yang dikenal di dalam syariat Islam ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwafillah, para jamaah rahimakumullah, pada pembahasan yang telah lalu kita sampai pada bab tentang akad-akad syar'i. Salah satunya adalah wakalah. Dan kemarin kita sampai pada pengantar tentang makna, syarat dan hukum-hukumnya. Kemarin kita sampaikan bahwa wakalah itu artinya mengkuasakan kepada orang lain terkait perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Jadi mengkuasakan kepada orang lain untuk mewakili urusan-urusan yang bisa diwakilkan. Kalimat yang bisa diwakilkan artinya boleh diwakilkan secara syar'i. Contoh seperti kal bai'i, mewakilkan untuk menjualkan barang. Mewakilkan seseorang agar menjualkan suatu benda, suatu barang. Boleh hukumnya. Atau mewakilkan kepada seseorang untuk membeli suatu barang. Mewakilkan untuk menjualkan barang boleh. Kita memiliki suatu benda, suatu barang, kemudian kebetulan kita ingin menjualkan, ini tidak ada alat. Lalu kita meminta tolong kepada seseorang, atau dengan kata lain mewakilkan sepenuhnya kepada seseorang untuk menjualkannya.
Karena kebetulan ia punya alat, punya media yang bisa digunakan untuk menjual barang yang lebih dari yang kita miliki. Dan itu dalam ekonomi kontemporer sekarang ini sangat marak, mewakilkan untuk menjualkan barang atau mewakilkan untuk membeli suatu barang. Ini hukumnya boleh. Wal mukhasamati, atau mewakilkan seseorang dalam persoalan-persoalan peradilan. Kadang mempercayakan kepada pengacara ketika dalam sebuah perkara, atau selainnya dalam perkara-perkara yang memang diperbolehkan untuk diwakilkan. Itulah wakalah. Dan yang namanya wakalah sekarang ini sangat berkembang dalam ekonomi kontemporer, baik di lembaga keuangan syariah, dalam perbankan syariah. Ini sering menggunakan yang namanya wakalah. Ya, wakalah itu tadi kita sampaikan, yaitu mengkuasakan kepada seseorang untuk mewakili suatu urusan yang bisa diwakilkan. Dasarnya ibu bapak jamaah rahimakumullah, dasar dari wakalah ini banyak, baik dari ayat Al-Quran maupun dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan hanya sekedar sabda beliau, tetapi beliau juga pernah melaksanakan wakalah ini. Ayat Al-Quran yang mendasari wakalah ini contoh seperti yang kita sering baca setiap malam Jumat atau di hari Jumat, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-19. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-19, Allah Ta'ala berfirman, Fab'atsu ahadakum biwarikikum hazihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkim minhu. Allah mengkisahkan tentang Ashabul Kahfi, tentang sekelompok pemuda yang karena mempertahankan agamanya, mereka melarikan diri, mengasingkan diri dari penguasa zalim ketika itu, sehingga beberapa pemuda ini, satu riwayat ada yang mengatakan 7, riwayat lain ada yang mengatakan 8, dan wallahu alam yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekelompok pemuda ini mereka ada di dalam gua, mengasingkan diri dari seorang penguasa yang zalim, dan karena mereka kelelahan, mereka kecapean, akhirnya mereka tertidur di dalam sebuah gua. Mereka bangun itu tatkala mereka membutuhkan makanan, maka di antara mereka mengatakan, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Alangkah baiknya jika kemudian di antara mereka itu mengutus, fab'atsu ahadakum, maka di antara mereka mengutus salah seorang. Begitu. 7 orang atau 8 orang ini tetap tinggal di dalam gua, lalu mereka mengutus salah seorang, mewakilkan kepada salah seorang untuk pergi ke pasar, membawa koin-koin uang ketika itu, falyanzur ayyuha azka ta'aman, untuk melihat makanan-makanan memang layak untuk dimakan, agar salah satu yang diutus itu untuk membelikan makanan. Artinya apa? Serombongan atau sekelompok pemuda yang ada di dalam gua itu, mereka mewakilkan, begitu, melakukan wakalah, mewakilkan kepada salah satu di antara mereka untuk pergi ke kota, membawa uang untuk membeli makanan. Kalau dalam kisahnya disebutkan ketika sampai di pasar, betapa kagetnya orang yang ingin menjual makanan kepada mereka. Kenapa?
Karena koin uang yang digunakan oleh pemuda itu untuk membeli makanan, ternyata itu koin yang sudah lama, sekitar 300 tahun yang lalu. Ketika kemudian ditanya, dari mana uang ini? Ini uang saya. Dari mana? Ya, dari saku saya. Saya tidur kemarin, bangun, kemudian lapar, kemudian saya membeli makanan. Dan ternyata tidurnya itu tidak kurang dari 300 tahun. Ya, kita bisa bayangkan kalau tidur kok 300 tahun itu kan ya bosok kan. Jadi tubuhnya bisa merotol kan, karena secara secara medis dalam nalar manusia tidak mungkin tidur kok selama 300 tahun. Tidur 10 tahun tidak mungkin. Tidur 1 bulan itu mungkin sudah, ya energinya dari mana? Tidak ada makanan yang dimakan, ya. Apalagi sampai 1 tahun, tidur sampai 10 tahun, sampai 100 tahun. Ini sekitar 300 tahun lamanya. Menunjukkan betapa Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menghidupkan manusia setelah matinya. Ini sebenarnya kajiannya kajian tauhid, betapa Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Itu bagi Allah lebih mudah. Kenapa? Menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu saja mampu, apalagi mengembalikan yang sudah pernah ada. Dalam kajian tauhid demikian, ketika menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu saja Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, apalagi mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada. Nah, ini salah satu dalil bahwa wakalah itu pernah dilakukan, ya. Al-Qur'an telah menyatakan tentang adanya wakalah ini. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan kepada seorang sahabat, itu kepada Anas bin Malik, supaya apa? Anas bin Malik ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendatangi seorang wanita, yang wanita ini dituduh telah melakukan perbuatan zina. Maka Rasulullah mengatakan, ya Unais, ya ughdu ya Unais ila imra'atin hadza, wahai Anas, datangi wanita yang namanya fulanah. Kamu datangi wanita yang namanya ini, namanya fulanah ini, ya. Fa in i'tarafat, jika memang telah terbukti, telah terpenuhi bukti-bukti yang akurat, bukti yang otentik, bukti yang kuat bahwa dia memang melakukan zina, farjumha, maka tegakkanlah hukum rajam kepadanya. Kita lihat, Nabi mewakilkan kepada Anas 2 hal. Pertama apa? Anas diutus oleh Rasulullah untuk apa? Memastikan, ya, melakukan investigasi, penyelidikan apakah wanita yang dituduh berzina itu benar-benar melakukan zina atau tidak. Untuk mengetahui ini, melakukan investigasi ini, Rasulullah mengutus kepada Anas bin Malik, mewakilkan, melakukan wakalah namanya, mewakilkan kepada Anas bin Malik untuk memeriksa apakah wanita yang dituduh berzina itu benar-benar melakukan zina atau tidak. Ini wakalah pertama. Wakalah yang kedua, Nabi mengatakan kalau memang betul-betul dia melakukan perbuatan zina, buktinya memang sudah ada, buktinya cukup, ada saksi-saksinya, farjumha, maka tegakkanlah hukum rajam kepadanya. Ini contoh Nabi memerintahkan kepada Anas bin Malik untuk apa? Mewakili Rasulullah. Rasulullah melakukan wakalah, mewakilkan kepada Anas bin Malik untuk melakukan investigasi, untuk melakukan cek dan recheck apakah wanita itu betul-betul berzina atau tidak. Jika tidak, ya rajam tidak ditegakkan. Ketika kemudian memang betul ada bukti-bukti yang kuat dia melakukan perbuatan zina,
Maka Nabi mengatakan farjumha, maka tegakkanlah hukum rajam kepadanya. Sekali lagi ini adalah wakalah. Dalam kisah yang lain ya, ada seorang wanita yang dirajam sampai meninggal dunia. Dan ketika pada waktu itu ada beberapa sahabat yang ikut merajamnya ya, kubur sampai dengan dada atau leher, lalu dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Maka ketika Umar bin Khattab melempari dengan batu ya, cerat mengenai kepalanya, kemudian darah itu nyiprat mengenai pakaian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, wanita pezina, kata Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan, wahai Umar, ketahuilah sesungguhnya taubat wanita yang dirajam ini, seandainya taubatnya dibagi-bagi penduduk Madinah sejumlah 70 orang, niscaya akan cukup. Taubat seorang wanita, dia bertaubat, mengikhlaskan dirinya untuk ditegakkan hukum rajam. Taubatnya wanita ini, kata Nabi, seandainya taubatnya ini dibagi-bagi, diiris-iris tipis-tipis, ya begitu, dibagi-bagikan ke 70 penduduk Madinah ini, niscaya ia akan cukup. Artinya ketika rajam itu ditegakkan bukan berarti kemudian dia menjadi wanita yang hina. Justru Allah Ta'ala telah memberikan ampunan, maaf atas dosa yang dilakukannya. Ini terkait tentang dalil dasar adanya wakalah, dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Kemudian ahkamuha, ada beberapa ketentuan-ketentuan, ahkamul wakalati. Ada beberapa ketentuan-ketentuan terkait tentang wakalah ini. Ketentuan-ketentuan terkait wakalah. Yang pertama, tathbutul wakalatu bikulli qaulin yadullu alal izni. Yang pertama, wakalah itu bisa dilaksanakan meskipun hanya dengan ucapan. Wakalah itu bisa terjadi, bisa sudah betul-betul menjadi wakalah meskipun hanya dengan suatu ucapan. Yadullu alal izni, yang menunjukkan bahwa memang orang tersebut telah mewakilkan kepadanya. Jadi meskipun hanya dengan ucapan, yang menunjukkan izinnya atau pemberian izin seseorang yang menyerahkan menyerahkan urusannya untuk diwakilkan, meskipun itu hanya dengan suatu ucapan, maka itu sudah bisa dinamakan dengan wakalah. Fala tastaritu laha sighatun khasatun, dan tidak disyaratkan dengan sighah. Sighah itu kalimat ya, atau ungkapan. Fala tastaritu laha, tidak disyaratkan adanya wakalah ini sighatun khasatun, dengan kalimat, ungkapan kalimat yang khusus. Artinya apa? Tidak ada redaksi khusus gitu. Jadi tidak ada redaksi khusus yang menjelaskan bahwa wakalah itu harus seperti ini, tidak ada. Jadi meskipun dengan ucapan itu sudah bisa, apalagi ucapan sampai kemudian ditulis, sampai kemudian dicantumkan dalam sebuah kesepakatan, ini menjadi lebih kuat. Artinya ketika ada seseorang mengatakan kepada temannya, ya kamu mau kemana? Saya mau ke Magelang ini. Terus mau apa? Ini saya mau mau jual HP saya itu tidak bagus, sudah lemot bisa jual. Mbak gini, tolong ini saya dijualkan aja. Nah, nanti njaluk piro wis sak payune, terserah sampeyan. Kalimat sak payune, terserah sampeyan, itu sudah namanya wakalah. Karena dengan ucapan itu orang yang diberi amanah
untuk menjualkan itu dia faham, berarti dia sudah menyerahkan sepenuhnya untuk menjualkan HP tersebut. Maka dengan ucapan seperti ini, wakalah berarti sudah bisa dilaksanakan meskipun hanya dengan suatu ucapan tanpa dengan redaksi kalimat yang khusus. Ini yang pertama. Yang kedua, tasihul wakalatu fi kulli haqqin syahsun minal uqudi. Yang kedua, nah yang kedua ini penting sekali. Yang kedua, wakalah itu hukumnya sah. Hukumnya sah pada setiap hak yang dimiliki oleh seseorang terkait akad-akad yang dilaksanakan. Dengan kata lain, wakalah itu hukumnya sah pada semua akad yang dimiliki oleh seseorang, kecuali pada perkara yang tidak bisa diwakilkan. Artinya pada semua perkara-perkara yang ya syariat ya boleh mewakilkan atau boleh diwakilkan, maka wakalah ini hukumnya adalah sah. Kal bai'i, seperti wakalah untuk menjualkan barang, mewakilkan seseorang untuk menjualkan barang. Dan ini berlaku dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan zaman sekarang ini wakalah luar biasa. Contohnya apa? Contohnya dalam jual beli melalui internet. Ada marketplace, ada dropship, ada jual beli online atau online shop. Itu pemilik barang mengkuasakan, nah begitu, mengkuasakan kepada marketplace, kepada platform tertentu yang menyediakan sarana untuk ya menawarkan suatu barang, dan itu sudah diserahkan sepenuhnya. Contoh ya, kalau kita jual beli melalui media-media online yang terkenal, kalau di marketplace itu ada Lazada, kemudian ada Tokopedia, kemudian ada ya Lazada, Tokopedia, kemudian ada apa lagi? Shopee ya. Kemudian ada lagi Bibli, ada Bukalapak. Ya, yang cukup familiar sampai di kampung-kampung 5 itu, ada Bukalapak, ada ada Lazada, Bukalapak, Lazada, ada Shopee, kemudian Tokopedia. Nah, ini Bibli. Ini jual beli lewat platform ini. Ini pemilik barang sudah mengkuasakan kepada Lazada, pada Bukalapak. Saya punya barang, silahkan ditawarkan lewat media Anda. Itu sudah melakukan wakalah. Jadi wakalah ini berlaku pada apa? Seperti akad untuk menjualkan barang. Dan yang seperti ini sudah ada fatwa yang menaungi. Wasyira'i, atau membeli sebuah barang. Membeli barang itu juga sudah diwakilkan. Ya, seperti itu. Seperti di marketplace ada dropship. Dropship itu jual beli barang melalui makelar, ya. Bedanya begini, kalau marketplace sama dropship, kalau marketplace itu kita sudah ingin beli sepatu, ya, kita cek, misalnya langsung dibuka Lazada misalnya, kita langsung ingin mencari sepatu, tulis sepatunya, kemudian Lazada ini akan mengarahkan ke sebuah toko tertentu. Nah, ini marketplace itu. Kalau dropship itu kita pesan, ya, kita pesan barang kepada layanan website yang ada, kemudian ia yang mencarikan barangnya. Ini dropship. Dropship itu seperti makelaran. Kita ingin cari sepeda motor, tanya pada makelar, makelarnya yang mencarikan. Tetapi makelar di internet itu orangnya tidak kita ketahui, hanya sebuah layanan saja, itu namanya dropship.
Ya, ada dropship, ada ya marketplace, ada jual beli online. Jual beli online itu seperti yang seseorang langsung melakukan transaksi jual beli lewat media. Contoh di Facebook itu ada seseorang yang ingin menjual kerbau misalnya. Saya akan menjual kerbau. Kerbaunya dipoto, jeret seperti itu. Foto belakang, foto samping kanan, samping kiri, dari depan kerbaunya sedang tersenyum misalnya. Nah, kemudian dipasang di media lewat WA, lewat Facebook, gambarnya ditampilkan, kemudian ditawarkan, saya ingin jual kerbau, harganya cukup 15 juta, bobotnya sekian. Ini jual beli online. Ada jual beli online, ada jual beli marketplace, ada jual beli dropship. Tiga-tiganya ini selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah, hukumnya adalah diperbolehkan. Ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menaungi tentang itu. Kalau marketplace itu di fatwa nomor 145 ya, Dewan Syariah Nasional tahun 2021. Kalau dropship itu fatwa nomor 145, marketplace 144, dropship 145. Kalau yang online shop itu di fatwa nomor 146, fatwa MUI tahun 2021. Akhir 2021 baru saja. Menaungi tentang apa? Tentang hukum jual beli melalui media sosial. Wan nikahi, boleh juga wakalah dalam persoalan nikah. Artinya ini menikahkan, bukan orang yang menikah ya. Ya, menikah tidak bisa diwakilkan. Misalnya ya, adik saya menikah di Surabaya. Kemudian ketika akad nikahkan wakilnya wakil saya, itu tidak bisa. Maksud wakil di sini adalah wali yang menikahkannya. Sehingga kalau di kantor urusan agama ada namanya taukil wali. Wali yang mewakilkan, wakalah, ada wakalah. Bukan orangnya yang diwakilkan yang menikah, bukan. Yang menikah tidak boleh diwakilkan. Misalnya ya tadi saya sampaikan, adik saya menikah di Surabaya, dapat seorang ikhwah di sana, seorang wanita akhwat di sana. Kemudian ya ketika itu adik saya tidak bisa, lalu saya ke sana. Yang dinikahkan akad nikahnya saya mewakil dia, itu tidak bisa. Kalau yang dinikahkan saya itu nanti jadi istri saya itu. Ini yang tidak boleh kalau menikah. Nikah kok diwakilkan, tidak bisa. Tapi kalau yang di sini maksudnya adalah wali. Ketika wali itu uzur misalnya, kondisi sakit, tidak bisa meninggalkan tempat kediamannya. Sementara rumahnya sangat jauh misalnya, maka yang seperti ini wali ini boleh melakukan wakalah, taukil, mewakilkan kepada siapa? Biasanya kepada orang pihak kantor yang menikahkan, ada kepala KUA atau kepada seorang penghulu. Ini wakalah. Waruj'ah, kemudian wakalah juga boleh dalam persoalan roj'ah, rujuk. Seorang suami menceraikan istrinya masih dalam masa iddah, kemudian dia ingin kembali pada istrinya, boleh mewakilkan seseorang. Kenapa? Tidak pede misalnya. Ya, si A menceraikan si B misalnya. Ya, dalam waktu masih masa idah 3 bulan ya atau 3 kali suci misalnya, dalam masa ini ternyata si laki-laki ini menyesal, wah ternyata susah juga ya kalau sudah mencerai istri, wedang gawe dhewe, rek nyambel ngulek dhewe, godhog wedang godhog dhewe, ngumbahi dhewe, ya jebulane betapa rekasanya gitu. Kemudian dia ingin rujuk tapi izin ya. Wis kadung sudah kadung misuh-misuh misalnya. Kemudian dia mengutus seseorang, tolong sampaikan pada istri saya benar-benar mau rujuk kepadanya.
diharapkan istrinya mau menerima kembali. Ini boleh wakalah untuk rujuk ini. Ini bapak-bapak tidak perlu mempraktekkan. Tidak usah mempraktekkan rujuk-rujuk seperti ini, tidak usah ya. Repot-repot teman rujuk barang itu. Ya, rujuk itu boleh melakukan wakalah. Wakalah untuk rujuk. Kemudian ya wal fusuh, dan juga boleh ya, boleh melakukan fasakh. Fasakh itu nikah yang rusak. Misalnya karena menikah itu tertipu, menikahi seseorang misalnya laki-laki si fulan menikahi si fulana, ternyata tertipu ya. Tertipu apa? Tertipunya karena tidak sesuai seperti yang diharapkan. Karena apa? Nikahnya ini melalui online. Sekarang kan banyak ya, orang menikah itu cari istri melalui media sosial, banyak ya. Bahkan ada ya seorang keluarga, istrinya itu dinikahi oleh seorang laki-laki. Kemudian ternyata si wanita ini mengenalnya ya lewat media sosial, Facebook, mengkenalan sehingga pihak laki-laki ini tidak pernah melihat ya, tidak pernah mengetahui keluarga suaminya, bahkan rumahnya suami. Sehingga begitu pernikahan sudah dilangsungkan, pihak ya laki-laki ke tempat pihak istri, ketika keluarga istri datang ke tempat suami, ternyata apa? Yang dibayangkan tidak seperti yang kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Akhirnya apa? Keluarga dari istri ini, ibunya sok berat, dia sakit, sampai di rumah, sampai sakit berhari-hari menyesal akibat pernikahan dapatnya melalui online. Itu betul-betul ada ya, saya tidak mengada-adakan ya, karena keluarga saya pernah menengok orang yang sakit gara-gara itu di tempat yang agak jauh ya, ting pun tidak tak bedekke, nanti tak dicari itu. Ini karena apa? Karena pernikahan. Katolaki. Demikian juga apa? Demikian juga ya tolak, menceraikan istri itu melalui wakil, itu bisa wakalah. Misalnya ada seseorang ingin menceraikan istrinya. Dia mengutus seseorang dengan mencantumkan sebuah tulisan, ada tanda tangannya. Dengan ini saya menceraikan kamu dan sebagainya. Ini boleh dengan wakalah. Kenapa? Karena kalau mau menceraikan gimana kan begitu? Tidak berani misalnya ya, nanti akan dimarahi. Maka dia mengutus seseorang untuk menjadi wakil menceraikan istrinya. Tapi sekali lagi ini tidak usah dipraktekkan. Tidak usah ini. Wal khulu' dan khulu' ini juga boleh dengan wakil. Apa khulu'? Khulu' itu gugatan cerai yang disampaikan oleh seorang istri kepada suami. Ini namanya khulu'. Khulu' itu seorang istri yang ingin lepas dari seorang suami, ingin bercerai dari suaminya, ingin berpisah. Ini namanya khulu'. Ini boleh mewakilkan. Tetapi ada ancaman, seorang wanita yang minta untuk diceraikan dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, itu ada larangan dan ancaman dalam agama. Sekalipun sebenarnya boleh, tapi itu ada ancamannya. Kenapa? Karena ketika seorang wanita sudah diperistri oleh seorang suami tanpa alasan yang syar'i, dia tidak boleh untuk mengajukan khulu'. Dia boleh mengajukan khulu' itu ketika ada alasan-alasan yang syar'i. Kalau ada alasan syar'inya baru boleh dia mengajukan khulu'. Kama tasihu fi hukukillah, sebagaimana ini saya sampai titik ini untuk azannya. Kama tasihu fi hukukillah, sebagaimana boleh melakukan wakalah ini pada hak-hak Allah,
melakukan wakalah pada hak-hak Allah yang boleh untuk digantikan, seperti katafriqiz zakati, seperti mewakilkan seseorang untuk membagi-bagikan zakat, mewakilkan seseorang untuk membagi-bagikan zakat. Wakal haji wal umrati an mayitin au azizin, atau juga, nah ini menarik juga, wakal haji dan boleh juga mewakilkan seseorang untuk menghajikan, mewakilkan seseorang untuk menghajikan. Nah ini yang bahasa kita ini apa? Badal, ya. Mewakilkan seseorang untuk menghajikan seseorang atau mengumrohkan seseorang, an mayitin, baik yang dihajikan atau yang diumrohkan itu baik karena dia itu sudah meninggal dunia, au ajizin, atau memang yang dihajikan itu karena dia alasannya orang yang lemah, tidak mampu. Secara finansial dia mampu, tapi badannya dia tidak mampu. Kemudian apa? Dia mewakilkan kepada seseorang untuk menghajikannya. Khusus pada haji atau umrah ini, orang yang mendapatkan amanah untuk menghajikan, syaratnya adalah dia sudah harus berhaji terlebih dahulu. Jadi orang yang menghajikan itu harus sudah haji terlebih dahulu, ya. Misalnya ya, si fulan ada seseorang ingin mewakilkan datang ke rumah saya, Pak Agus, tolong ini ibu saya itu sudah uzur, dia itu punya kemampuan beliau untuk haji, tapi dari sisi tenaga tidak mampu, beliau sakit. Maka bagaimana kalau misalnya panjenengan untuk menghajikannya? Saya boleh untuk menghajikannya kalau saya sudah berhaji untuk diri saya sendiri. Kalau saya belum berhaji, tidak boleh. Kalau saya sudah berhaji, maka itu boleh. Dan syarat yang kedua adalah seluruh biaya itu ditanggung oleh orang yang mewakilkannya. Seluruh biaya. Berarti apa? Berarti dari berangkatnya, di sananya sampai pulangnya. Maka namanya badal haji itu ya mahal. Karena apa? Karena memang satu orang mewakili satu orang. Padahal hanya mewakili itu dari ketika dia misalnya mabit di Mina, kemudian ke Arafah, kemudian melempar jumrah, kemudian sampai tahallul, sampai kemudian tawaf ifadah, itu beberapa hari, dari tanggal 8 sampai tanggal 13 paling tidak. Nah, ketika itu dilakukan dari tanggal 8 sampai tanggal 13 itu butuh waktu yang lama, maka biaya pun juga banyak. Maka kalau ada orang ingin mengatakan saya bisa nerima badal haji cukup 500 rupiah, 500.000, ini agak sanksi itu. Badal haji kok 500.000. Apalagi apa? Satu orang bisa badali wong sak kampung. Nah, ini aneh lagi. Mestinya satu orang itu dia mewakilkan satu orang dari pertama sampai terakhir. Demikian juga umroh, mewakilkan umroh, karena apa? Yang diwakili ini dia sudah meninggal dunia atau dia dalam keadaan lemah. Baik Ibu Bapak, ketentuan yang ketiga kita lanjutkan setelah jeda azan, ya. Silakan ada yang mengumandangkan azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan salat kembali. Jadi pada asalnya wakalah itu diperbolehkan pada semua hak seorang hamba dari perkara yang memang bisa diwakilkan, seperti mewakilkan untuk menjualkan barang, membeli barang, mewakilkan untuk menikahkan, untuk rujuk dan lain sebagainya. Bahkan yang memang itu menjadi hak Allah seperti membagi-bagikan zakat, kemudian mewakilkan untuk melaksanakan ibadah haji,
atau umroh yang sering kita kenal dengan istilah badal haji dan badal umroh, itu perkara yang diperbolehkan. Kemudian ketentuan yang ketiga, tasihul wakalatu fi itsbatil khududi wa fi istaifiha. Yang ketiga, sah hukumnya sah melakukan wakalah fi itsbatil hudud, pada penetapan hukuman. Bahasa kita apa? Mengvonis sebuah perkara. Itsbatil hudud, untuk menentukan sebuah hukuman, wa fi istaifiha, dan bahkan juga boleh mewakilkan untuk melaksanakan hukuman atas perkara-perkara yang memang ada hadnya. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Unaisin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik ketika Rasulullah mengatakan, ya Anas, ya Unais, ughdu illa imra'atin hadza, wahai Unais, kamu datangi seorang perempuan ini, inisialnya bukan inisialnya, orang atau wanita disebut oleh Nabi, tapi di sini disebutkan namanya. Rasulullah memerintahkan kepada Anas untuk mendatangi seorang wanita untuk memastikan, karena kaum muslimin ya telah menyatakan bahwa wanita ini melakukan perbuatan zina. Maka ketika itu Nabi mengatakan, ya Anas, kamu datangi wanita ini, pastikan apakah ia memang melakukan zina atau tidak. Fa ini antarofat, jika memang bukti-bukti sudah ada, sudah komplit, bukti-buktinya lengkap, farjumha, maka tegakkanlah hukum rajam atasnya. Sabda Nabi ini tadi kita sampaikan di awal, Nabi mewakilkan pada Anas dua hal. Pertama adalah melakukan penyelidikan. Rasulullah mewakilkan kepada Anas untuk melakukan penyelidikan perihal apakah si wanita ini betul-betul dia melakukan perbuatan zina atau tidak. Untuk memastikan ini Rasulullah mewakilkan kepada Anas. Kalau memang sudah terbukti dia memang melakukan zina, Nabi mengatakan farjumha, Nabi mewakilkan kepada Anas untuk melaksanakan hukum rajam. Artinya apa? Ya, dalam penetapan perkara, hukuman, bahkan pelaksanaan hukuman boleh untuk kemudian diwakilkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, la tasihul wakalatu fil qurabil lati la tajuzun niyabatu fiha. Yang keempat, tidak sah mewakilkan suatu perkara yang kaitannya adalah sebuah kurbah, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, yang tidak boleh perkara itu diwakilkan pada orang lain. Tidak sah mewakilkan perkara kepada orang lain dalam hal yang memang itu adalah sebagai bentuk kurbah atau ibadah, yang itu memang tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Kasolati, contohnya adalah mewakilkan orang lain untuk melaksanakan sholat. Kawis adzan, jom makan sholat, kono nyong diwakili, tidak bisa ini. Sholat kok diwakilkan pada orang lain, ya kono aku diwakili, tidak bisa. Ya, kalau itu bisa, saya kira banyak orang yang mewakilkan. Kalau itu nanti ada wakalah bil ujroh, ya, bisa menerima perwakilan dengan ongkos, saya yakin ini banyak orang yang mewakilkan, banyak orang yang tidak sholat dia mengeluarkan biaya, banyak orang yang jadi kaya gara-gara menjadi penerima wakil sholat. Karena kurba ibadah tidak bisa diwakilkan. Wasyami, siam puasa juga tidak diwakilkan. Le nang mbahmu tulung yo diwakili poso, tidak bisa. Puasa tidak bisa diwakilkan.
Kama la tasihu fil li'ani, juga sebagaimana tidak sah hukumnya ya mewakilkan pada persoalan li'an. Ini dalam persoalan rumah tangga. Li'an itu artinya ya li'an itu artinya sumpah seorang suami bahwa istrinya telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Itu namanya li'an. Li'an, sumpah seorang suami bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina. Itu namanya li'an. Li'an tidak boleh diwakili seseorang. Wis ngene ae, gandeng aku ora weruh tak wakil ke kowe, ndak bisa ya. Li'an ini tidak bisa. Wadzihari, dan zihar juga tidak bisa diwakilkan. Zihar itu apa? Zihar itu menyamakan seorang istri dengan ibunya pada sifat fisik tertentu. Contohnya seorang suami mengatakan pada istrinya, wah, punggungmu itu seperti punggung ibuku, wajahmu seperti wajah ibuku. Ini namanya zihar, menyamakan istrinya sebagaimana ibunya. Ketika seorang suami menyamakan istrinya sebagaimana ibunya, maka ketika itu dia tidak boleh lagi mengumpuli istrinya. Ketika dia sudah melakukan zihar, menyamakan istrinya seperti ibunya. Bagaimana kalau sudah kadung? Kalau sudah kadung maka dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Opsi pertama, kafarat zihar itu adalah memerdekakan seorang budak. Karena sudah kadung. Ya, kamu itu kok seperti ibuku. Ha opo nih Mas, kabeh saka jempol tekan apa namanya? Kalau orang Jawa itu apa namanya? Saka tungkak apa namanya? Tekan patak. Saka jempol kan bun-bunan persis. Wah, ini zihar banget itu ya. Ketika mengatakan seperti ini, maka istri itu seakan-akan seperti ibunya, maka dia tidak boleh untuk kemudian mengumpulinya. Kalau dia ingin mengumpulinya, harus ya mengeluarkan kafarat. Apa kafaratnya? Opsi pertama, memerdekakan seorang budak. Sekarang nyari budak tidak ada ya. Budak itu kalau di Indonesia kan tidak ada. Paling-paling istrinya Pak Dak ya. Itu baru budak ya. Kalau itu tidak ada, opsinya yang kedua apa? Diturunkan di bawahnya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Wah, ora rekoso itu. Poso kok orang sasi berturut-turut. Poso Ramadan 1 bulan saja kan bobotnya turun berapa kilo? Ini puasa Ramadan. Padahal Ramadan itu kan rata-ratanya dibalik saja. Yang biasanya makannya siang jadi malam. Karena apa? Ya hanya dibalik, jumlahnya bahkan lebih banyak. Sehingga ada orang yang nek poso malah jadi lemu ya, karena makannya banyak itu. Nah, opsi kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu tidak bisa, yang paling terakhir adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu gara-gara menzihar istrinya. Ya, jadi zihar menyamakan istri seperti ibunya. Zihar itu tidak boleh mewakilkan. Kalau diwakilkan nanti ya yang mewakili itu yang dia menzihar istrinya sendiri. Kemudian wal aimani, ya, mengucapkan sumpah itu juga tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa mewakilkan sholat, mewakilkan puasa, mewakilkan li'an, mewakilkan zihar, mewakilkan sumpah, wan nuzuri, mewakilkan untuk melakukan atau mengucapkan nazar, mewakilkan untuk bernazar. Aku diwakili wong, aku kena anak mari, aku rak nyembelih wedhus, diwakili sing ngomong sampean ya, misalnya.
Nanti yang mau, yang suruh makil itu mau, dia yang harus nyembelih kambing itu, karena tidak bisa diwakilkan. Ya, ya itu bisa apa? Bisa membikin orang lain, ini orang lain. Tolong aku diwakili ya, aku ke wong wis arek nazar, nek anakku mari leloro arek nyembelih wedhus. Nek aku lerek ngomong lah arek sembok tolong diwakili sampean sing fase omong. Begitu dia ngomong, dia yang harus nyembelih kambing. Dia yang nyuruh ini selamat. Tidak jadi nyembelih kambing. Wasyahadati, kemudian syahadat, mengucapkan kalimat syahadat ini juga tidak bisa diwakilkan. Ada orang masuk Islam tapi syahadatnya diwakilkan, tidak bisa. Karena dialah yang harus mengucapkannya. Kama la tasikhu fi kulli muharramin. Demikian juga tidak boleh mewakilkan sesuatu pada perkara-perkara yang haram. Tidak boleh mewakilkan orang lain menyuruh untuk minum khamr, tidak boleh. Termasuk apa? Tidak boleh menyuruh orang lain untuk melakukan pembunuhan. Ya, maka menyuruh orang lain untuk membunuh, yaitu ya, menyuruh orang untuk menembak misalnya. Nah, ini perkara yang haram, nah itu ya. Seperti yang sekarang di televisi kemarin-kemarin rame, tapi sekarang sudah tidak begitu rame, kalah dengan berita Kanjuruhan ya di Malangan itu. Sehingga tidak boleh mewakilkan orang lain pada perkara yang haram. Tolong apa? Aku diwakili apa to? Dantem ke wong kae. Tidak boleh. Mewakilkan pada perkara yang haram. Idz ma la yajuzu fi'luhu, karena perkara-perkara yang kita tidak boleh untuk melakukannya karena itu memang perkara yang haram. Jadi perkara-perkara yang haram yang kita tidak boleh melakukannya, la tajuzul wakalatu fihi, maka tidak boleh kita mewakilkan kepada orang lain. Ini yang keempat. Yang kelima, tubtilul wakalatu bifashi ahadi tarfaini. Yang kelima, wakalah ini menjadi batal, ya. Wakalah ini menjadi batal, bubar, selesai bifashi ahadi tarfaini, ketika salah satu di antara keduanya, baik yang mewakilkan atau yang mewakilinya, menyatakan berhenti. Jadi kalau salah satu sudah mengatakan wis rasa diteruske, ya sudah selesai. Ketika salah satu sudah mengatakan demikian, pihak yang sudah mengatakan demikian tidak boleh pihak yang lain kemudian ojo dibatalke kose, karena memang salah satu sudah membatalkan, yang mewakilkan sudah membatalkan. Piye anune, saya akan minta kamu untuk menjualkan sepeda motor, sudah 1 minggu, gimana? Wah, belum ada pembeli. Ya sudah, wis rasido wae. Ya sudah, selesai. Ketika salah satu sudah menyatakan untuk menghentikan wakalahnya, maka wakalahnya menjadi bubar. Au bimauti ahadihima, atau ya, jadi bubarnya itu karena salah satu itu membatalkannya. Atau bimauti ahadihima, atau salah satu di antara keduanya ada yang meninggal dunia karena sudah dibatalkan, atau karena salah satu meninggal dunia misalnya. Au jununihi, atau salah satu di antara keduanya itu misalnya ya tiba-tiba dia menjadi gila misalnya, ya otomatis wakalahnya menjadi selesai. Kemudian yang keempat, ini yang sulit, ini yang keenam, ini yang agak sulit ini. Faman wakala fi bai'i aw syara'in la yabi'u wa la yashtari min nafsihi wala min waladi wala min zaujatihi wala mimman la taqbalu syahadatu lahum. Barang siapa yang ya amanai untuk mewakili seorang lain dalam penjualan atau pembelian suatu barang, la yabi'u wa la yashtari min nafsihi, maka dia tidak boleh untuk menjual bagi dirinya atau bagi anaknya
atau bagi suaminya atau bagi istrinya. Artinya begini, kalau saya diwakili seseorang mengamanahkan untuk apa? Mewakilkan kepada saya untuk menjualkan HP misalnya. Maka sebenarnya kalau saya diamanai untuk mewakili penjualan, saya tidak boleh membeli HP ini. Anak saya pun juga tidak boleh. Istri saya juga tidak boleh. Mestinya demikian. Karena apa? Karena memang sedang mewakili, bukan nanti malah pagar makan tanaman. Ini yang sering kurang dipahami seperti itu. Dumeh nen diberi kekuasaan, malah kemudian dia semakin menjadi. Kayak kisahnya bapaknya Abdullah ibnu Barak kan begitu. Abdullah ibnu Barak itu menjadi ulama yang luar biasa, ulama, hartawan, komandan perang. Gara-gara apa? Bapaknya ini berpuluh-puluh tahun bekerjanya itu menjadi seorang penjaga kebun. Kebunnya luas, ya, pohon buah itu banyak sekali, dan Abdullah ini, ya, Mubarak bukan Abdullah, ya. Bapaknya Abdullah bin Mubarak ini berarti Mubaraknya. Ini bertahun-tahun menjaga, ya, sebuah kebun milik majikannya. Suatu ketika majikannya datang ke kebun itu dan mengatakan, "Wahai Mubarak, tolong ambilkan, petikkan buah yang paling manis." Ya, akhirnya dia pun masuk ke dalam kebun, celingak-celinguk, mana yang paling manis, ya. Ngawur. Yang penting rupanya kuning, petik, diberikan pada majikannya. Ketika dicicipi ternyata rasanya kecut. Ya, akhirnya apa? Akhirnya majikannya mengatakan, gimana kamu itu? Suruh mengambil yang paling manis, kenapa ambil ini? Ini kecut, tidak enak ini. Dah, kamu cari lagi. Masuk lagi, cari lagi yang kedua. Ternyata dipetik lagi, ketika dikasihkan majikannya apa? Ternyata tidak lebih enak dari yang pertama. Sampai 3 kali. Begitu sampai 3 kali, kemudian apa? Ya, ketiga kalinya tetap buahnya tidak enak. Maka majikannya mengatakan apa? Sungguh bodoh kamu, berpuluh-puluh tahun menjaga kebun tidak tahu mana buah yang paling enak. Apa jawabannya? Berpuluh-puluh tahun saya menjaga kebun ini hanya untuk menjaga. Saya belum pernah mengambil satu buah pun dari buah yang saya jaga, sehingga mohon maaf kalau saya tidak tahu mana buah yang paling enak. Wah, karena begini nih anaknya jadi ulama, jadi ulama, seorang komandan perang dan seorang hartawan. Ini bapaknya Abdullah ibnu Mubarak, berpuluh-puluh tahun jaga kebun tapi tidak tahu mana yang paling enak. Nah, sekarang enggak, penjaga itu yang paling pengalaman. Nah, itu kan mana buah yang paling enak, di sing kecut, di sing sepet itu pahim ya. Karena penjaganya sering makan tanamannya kan ini. Jadi logikanya seperti itu. Ketika ada seseorang, ya, ketika seseorang itu diberi amanah untuk mewakili sebuah penjualan, ya dia tidak boleh membeli. Kalau dia, ya, diberi amanah untuk membelikan suatu barang, tolong saya beri amanah untuk membelikan pada saya gandum sekian. Dia tidak boleh menjual milik dirinya. Kenapa? Yang seperti ini li'annahu yatahamu bil mahabatil qurabihi. Yang seperti ini dimungkinkan muhabah. Muhabah ini kalau bahasa kita nepotis. Ya, nepotisme. Ya, nepotisme bahasa kitanya apa? KKN. Berarti KKN? Apa KKN itu? Ya, kura-kura ninja. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Li'annahum yattahamu bil muhabbatil qurabi. Kayak yang seperti ini dimungkinkan akan terjadinya nepotisme. Yang ketujuh, ya, barangkali yang terakhir, yang ketujuh, la yatmanul wakilu maudo'a au talifah. Seorang yang diberi amanah untuk mewakili suatu urusan,
Jika urusan itu terkait untuk mengamankan sebuah benda, jika benda itu hilang atau rusak, maka orang yang diberi amanah, diberi wakil, ya, diberi wakalah untuk menjaga benda itu, maka dia tidak berkewajiban untuk menggantinya selama bukan karena kelalaiannya. Selama bukan karena kelalaiannya. Tetapi kalau karena kelalaiannya, maka ia pun berkewajiban untuk mengganti dari barang yang hilang atau barang yang rusak. Jika terkait wakalahnya adalah wakalah untuk menjaga sebuah benda. Jadi kalau tidak karena kelalaiannya, dia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Kemudian yang terakhir yang 10 ini kita lompat saja. Tasihul wakalatu bil ujroh. Nah ini yang sekarang. Hukumnya sah wakalah itu dengan ujroh. Apa ujroh artinya? Imbalan. Boleh wakalah itu disertai dengan ujroh, yang sering diartikan dalam lembaga keuangan syariah namanya wakalah bil ujroh. Mewakilkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan syarat orang yang menerima perwakilan itu dia mau asal diberi imbalan. Itu namanya wakalah bil ujroh. Wa yastaritu fi tahdidul ujrati wa bayanul amali muwakkili fi, dengan syarat harus ditentukan ujrohnya itu berapa dan yang dilakukan itu adalah apa, harus jelas. Ini yang sering dinamakan wakalah bil ujroh. Itu yang sering terjadi sekarang pada beberapa lembaga keuangan syariah dan juga dalam bisnis online. Ada jual beli lewat Bukalapak, kemudian lewat Lazada, itu ada ujrohnya. Kenapa kemudian ada perwakilan-perwakilan apa? Di antara mereka mendapatkan imbalan. Kalau tanpa imbalan tidak mungkin akan mau. Itulah yang dinamakan dengan wakalah bil ujroh. Ada seseorang ingin beli sepatu. Belinya lewat apa? Buka Lazada. Akhirnya ketika buka Lazada ketemu sepatu dengan merek tertentu, harga tertentu. Lazada akhirnya apa? Ya, menghubungkan pada sebuah toko. Akhirnya apa? Ketika Lazada menghubungkan sebuah toko, maka terjadi transaksi, nanti toko mengirimkan barang lewat jasa pengiriman, barang sampai pada orang yang membeli, maka Lazada akan mendapatkan fee dari pihak toko yang menjual barang. Itulah namanya wakalah bil ujroh, mewakilkan dengan ada imbalan. Itu boleh. Syaratnya imbalannya ditentukan berapa harus jelas, jenis pekerjaannya juga harus jelas, sehingga upah yang diterima betul-betul halal sesuai dengan apa yang harus dilakukannya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, demikian kajian kita malam hari ini terkait wakalah, ya, menyempurnakan dari bab yang telah kita baca pada 1 minggu yang telah lalu. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan? Ada, betul? Cekap? Oke, baik, kalau sudah dirasa cukup, ya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.